Berceritalah karena, kehidupan kita memang beriringan dengan cerita-cerita atau seni tutur itu sendiri gitu. Halo kawan bergerak, jumpa lagi dengan saya Tovan Aditya di podcast Suara Pinggiran Bergerak.id. Nah, kemarin podcast terakhir kita udah ngobrol-ngobrol bareng Siska Nirmala, salah satu pegiat atau aktivis Zero Waste Kota Bandung. Sekarang kita mulai ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu orang yang aktif di dunia yang identik dengan anak-anak. Tapi kita nanti coba ngobrol-ngobrol lagi menyoal stigma tersebut. Apakah itu masih cocok atau tidak? Gitu. Tapi sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, ini di kemarin kan Bandung Bergerak baru masuk usia tahun kedua. Nah, di proses itu Bandung Bergerak nerbitin satu zain namanya Bersama Yang Tergusur pada 28 Maret 2023 lalu. Ini zoomnya bisa teman-teman baca nanti di tautan yang ada di deskripsi, teman-teman bisa baca. Isinya ada tiga tulisan soal penggusuran dan di sini kelompok yang terdampaknya. Salah satunya adalah anak-anak. Ini teman-teman bisa baca. Sini. Oke. Ini teman-teman juga bisa cek di tulisan pertama itu ada soal kegiatan untuk mengatasi trauma yang ada saat penggusuran. Salah satu di sini kalau teman-teman baca itu ada aktivitas mendongeng. Nah, kita udah bersama salah satu pendongengnya di sini yang waktu itu aktif di gerakan Anyar Dalam. Gerakan Anyar Dalam. Oke, ini saya udah bersama dengan Teh Fatimaya. Halo, Teh. Oke. Nah, Teh, kabarnya, Teh? Aku baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Teh? Aku lagi nyari kesibukan. Oh, dengar-dengar kemarin ini sempat nerbitin buku ya, Teh, yang paling baru tuh. Januari. Buku soal apa sih, Teh? Itu buku tentang pokoknya kumpulan dongeng yang bercerita tentang tanah dan udara gitu. Oke. Judulnya Tilik Bantala Hawa. Oke, Tilik Bantala Hawa. Itu berarti itu novel pertama, Teh? Buku pertama. Itu buku pertama kebetulan. Buku pertama. Ya. Itu seri nanti. Itu kebetulan seri. Jadi seri dongengnya tuh namanya Tilik Bawana. Atau menilik lagi tentang bumi gitu. Nah, di dalam seri Tilik Bawana ini nanti akan ada 4 buku yang terbit gitu. Nah, kebetulan yang terbit baru 1 yaitu Tilik Bantal Hawa. Nanti kemudian akan menyusul Tilik Banyu, terus Tilik Sagara, dan Tilik Jenggala gitu. Jadi yang pertama itu tanah udara, nanti akan ada air, terus laut, dan juga yang terakhir itu hutan gitu. Okay. Itu semua berarti bercerita soal lingkungan? Soal lingkungan, cuman memang ini sih kayak si tokoh-tokohnya aku ganti dengan binatang gitu. Jadi memang dongeng kan biasanya identik dengan fabel ya gitu, tokoh binatang. Tapi ada beberapa dongeng juga yang tokohnya itu manusia. Ada juga yang tanaman gitu, pohon gitu. Untuk anak-anak? Nah, kebetulan kalau si buku ini tuh diperuntukkan untuk remaja ke atas, gitu, remaja dan dewasa. Gitu. Tapi kan dongeng ya, Teh, di kepala saya tuh identik dengan anak-anak, Teh. Ini gimana ngedongeng ke dewasa atau biar bukan anak-anak, gimana sih, Teh? Nah itu memang sebetulnya aku sendiri tuh pengen banget mengubah konstruksi masyarakat yang sudah kadung tersebar gitu ya sejak dulu kala, bahwa dongeng itu identik dengan anak-anak saja atau dongeng sebelum tidur gitu. Nah, aku tuh sejak bergelut di dunia dongeng ini sendiri, memang diawali dengan anak-anak gitu, dengan mendongeng ke anak-anak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku kayak merasakan bahwa sebetulnya kayaknya semua orang tuh membutuhkan dongeng deh gitu, atau cerita-cerita gitu, untuk menetralisir keruwetan di dalam hidup gitu kan ya.
orang-orang dewasa kan juga butuh gitu cerita-cerita atau yang sifatnya tuh menghibur gitu ya. Nah akhirnya ya udah aku pengen mengubah stigma itu dan dari 2020 aku mulai mendongeng ke semua usia gitu. Baik itu dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia gitu. 2020 mendongeng di segala usia. Kalau mulai di anak-anak itu tahun berapa? Kalau di anak-anak mungkin 2017-an ya. Itu tuh awal mula aktivitas Teteh mulai mendongeng itu 2017 berarti? 2017. Kalau yang aku sudah menyebutnya mendongeng. Kalau sebelum-sebelumnya memang aku ada ketertarikan untuk berbagi cerita gitu sejak kecil. Cuman aku belum ngerti gitu kalau itu tuh bisa juga disebut dongeng gitu. Kayak gitu sih. Itu awal mula cerita sampai terjun ke dunia dongeng itu kayak gimana sih? Jadi itu tuh apa ya, panjang banget sebenarnya ceritanya. Jadi kalau boleh aku agak ngerangkum sedikit, ini sih apa ya? Jadi aku kan pernah cerita nih, aku lahir di Bandung, terus umur 5 tahun aku sempat dititipin nenek gitu di Jawa Tengah gitu, dan di sana aku kayak umur 5 tahun itu kan masa-masa ingatan yang apa ya, yang kita ingat sampai hari ini gitu ya. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu. Ya golden age-nya mungkin ya gitu. Nah, di sana tuh ruang bermain tuh luas gitu. Kebetulan juga kampung halaman ibu aku tuh memang strategis gitu. Di sana ada laut, ada bukit, ada sawah, ada sungai gitu. Pokoknya luas gitu, dan pertama kalinya aku juga dikenalkan dengan dunia pewayangan oleh nenekku gitu. Yang pada saat itu kalau pewayangan kan dimulai di jam tengah malam ya. Dan tidak banyak anak-anak kecil yang bertahan gitu tengah malam sampai waktu subuh gitu. Nah, aku tuh nggak begitu ngerti ceritanya dengan bahasa-bahasa Jawa yang memang awam bagi aku gitu kan. Akhirnya aku hanya melihat gerak-gerik si wayangnya gitu. Nah, keesokan harinya ketika aku bersekolah gitu, aku tuh mengarang cerita sendiri seolah-olah aku memang menonton wayang itu sampai full gitu, padahal ceritanya aku karang sendiri gitu. Nah sebenarnya si daya imajinasiku kayaknya muncul dari sana juga sih gitu, yang akhirnya mengantarkan aku jadi suka cerita ngarang-ngarang gitu sendiri gitu. Dari sana lalu pindah ke Bandung, kebetulan jomplang gitu sih kondisi lingkungan dan ruang bermain aku. Kalau aku boleh sebut namanya, nama kotanya atau daerahnya tuh Ranca Ekek di Bandung Timur. Ya kan, yang identik dengan dunia perlimbahan, juga pabriknya gitu. Nah, terus rumah-rumah sudah berderet, waktu itu limbah juga udah mulai masuk ke pemukiman gitu. Akhirnya bertanya-tanya, wah ruang bermain aku di mana nih gitu kan, karena begitu berbedanya gitu kan. Nah akhirnya ingatan-ingatan itu yang kemudian apa ya, membersamai tumbuh kembangku gitu, sampai akhirnya aku mencari tahu apa ya, kok bisa sih kayak gitu gitu, apa alasannya, terus akibatnya apa juga gitu. Akhirnya ya udah, dari ingatan-ingatan itu pula aku bisa merangkai sebuah cerita-cerita yang kemudian hari ini aku ceritakan kembali ke teman-teman gitu, dengan bentuk dongeng gitu. Awal mula ini kan ini menarik kita maksudnya. Menarik itu dalam artian ini dongeng diceritakan, dongeng membawa konsep atau isu-isu di lingkungan masing-masing, terus diceritakan ulang untuk anak-anak ataupun remaja dan sebagainya. Terus kalau misalnya pas awal mula mendongeng teh terjun, itu anak-anak siapa sih teh? Anak-anak di kampus misalnya atau di mana sih? Iya, nah kebetulan yang anak-anak yang mungkin pertama gitu ya. Pertama. Jadi memang pada saat-saat akhir masa perkuliahan yang runyam itu. Jadi aku tuh sering banget nongkrong di salah satu kayak selasar gitulah, selasar di sebuah kampus gitu. Nah, selasar itu di sana tuh banyak anak-anak kecil yang sedang menunggu orang tuanya tuh selesai berdagang gitu. Karena memang di area kampusku tuh kebetulan banyak para pedagang kaki lima gitu, dan anak-anaknya pada main di dalam kampus.
salah satunya di Selasar itu gitu. Nah akhirnya untuk mengobati si kerunyamanku di akhir masa kuliah itu, akhirnya aku mencoba bermain sama anak-anak gitu. Cuman kalau misalnya kita tidak punya daya tarik kan anak-anak pasti tak acuh ya, maksudnya cuek gitu kan. Ya udah akhirnya aku mencoba menggait si anak-anak itu dengan caraku, yaitu mulai bercerita gitu. Mulai bercerita. Kalau yang ini tuh di luar yang anak-anak punya pengalaman gitu. Misalnya kayak ke orang dewasa mungkin. Orang dewasa atau nenek, kakek-kakek itu pernah. Itu aku pernah mendongeng sama ini lansia. Lansia pernah. Lansia pernah. Itu gimana sih pengalamannya ngedongeng ke mereka? Jadi kayaknya itu tahun-tahun berapa ya? 2021 mungkin ya. 2021 atau 2022 awal gitu, aku agak lupa. Jadi kebetulan waktu itu ada undangan dari salah satu sekolah, tapi sekolah itu tuh punya kegiatan sosial gitu. Tadinya aku diminta untuk mendongeng bersama anak-anak yatim di sebuah panti asuhan, yang juga di panti asuhan itu tuh ada panti jomponya gitu. Nah kebetulan si anak-anak yatim ini berhalangan gitu karena waktu itu ada kegiatan lain gitu kan. Akhirnya ya udah dialihkan ke lansia gitu yang ada di panti jompo itu. Nah kan agak ini ya, itu pengalaman pertamaku juga gitu pada saat itu. Ya cuman kembali lagi maksudnya apa ya? Ketika aku juga nggak tahu ya, ketika aku mendongeng tuh seperti ada ruh baru gitu. Jadi tuh aku kayak terlepas dengan duniaku yang nyata gitu. Ya udah memberanikan diri dan alhamdulillahnya memang para lansia ini juga menikmati gitu. Menikmati dan setelahnya juga kami ngobrol banyak gitu. Kayak gitu sih. Kan itu sih naskahnya tapi mulanya ditujukan untuk anak-anak pas bikin tuh. Terus pas ngubahnya tuh gimana buat orang buat lansia? Jadi sebenarnya memang apa ya? Sama aja gitu. Karena kan memang ketika kita memasuki usia lansia kan akan kembali lagi ke anak-anak kan gitu. Dan kalaupun bahasa anak-anak itu menurut aku nggak masalah karena semakin diksinya ringan itu semakin akan dimengerti oleh para pendengar gitu. Kayak gitu. Beda kan si dongeng saya tadi bawain itu pasti ada isu yang dibawa ya, Iya. Isu entah itu lingkungan atau HAM atau apapun lah. Itu selama mendongeng itu ada nggak sih teh yang merasa yang pernah keberatan gitu dengan isu yang dibawa teteh gitu yang berat misalnya? Isu-isu, memang nggak berat juga sih sehari-hari ya, cuma isu yang berkaitan dengan aktivisme sosial gitu. Itu pernah ada nggak sih? Sebenarnya kalau keberatan enggak ya, tapi kalau misalnya aku mendongeng di anak-anak nih dengan bahasa yang ringan tapi sebenarnya isinya berat gitu. Kebetulan di sana ada orang dewasa juga gitu. Nah paling yang mendatangi aku tuh ya si orang dewasanya kayak misalnya, wih kayak ini dongengnya tuh berat gitu, tapi kok bisa gitu maksudnya. Terus si anak-anak juga ya menerima gitu. Kayak gitu sih. Berarti yang menolak mah nggak ada ya? Nggak ada, palingan memang mereka hanya apa ya kayak ya memberikan tanggapannya aja kali ya. Sulitnya mendongeng buat orang dewasa tuh apa sih? Untuk remaja ke atas ya? Iya. Itu sulitannya apa tuh? Nah, sebenarnya tuh lebih sulit ke anak-anak. Iya. Apa tuh? Karena anak-anak itu kan ini apa? Mereka tuh kemampuan untuk fokus mendengarkan dan memperhatikan itu dari menit pertama sampai paling lama tuh menit ke-8 kalau nggak salah. Itu tuh maksimal. Nah, minimalnya tuh dari menit pertama sampai menit ke-4 mereka udah kayak hilang fokus, gampang terdistraksi dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya gitu. Nah itu sebenarnya kesulitan di anak-anak, tapi ada juga kesulitan di orang-orang dewasa gitu. Jadi masing-masing memang punya kesulitannya gitu. Kalau di teman-teman dewasa, paling mereka gini kadang membuat gerombolan masing-masing kan gitu ya. Mereka membuat gerombolan masing-masing dan mereka biasanya memiliki ini antusias untuk berdiskusi masing-masing gitu, kayak gitu sih. Walaupun memang walaupun memang
aku nggak mengharuskan teman-teman yang ada di hadapanku untuk mendengarkan ya, cuman biasanya seperti itu. Jadi mereka punya grup diskusi sendiri di antara lingkaran besar itu gitu. Oke. Kita ambil contoh yang di Zain ini ya Teh, yang penggusuran waktu di Anyar Dalam. Saya justru penasaran dengan pengalaman Teteh ketika bertemu anak-anak korban penggusuran di Anyar Dalam gitu, dan Teteh mendongeng. Itu gimana sih Teh ceritanya sama di sana? Oke, jadi kalau nggak salah itu tahun lalu ya, tahun lalu acara apa ya? Rumah Bintang dengan apa titel apa gitu. Terus aku dimintain tolong untuk mendongeng di sana. Nah sebetulnya itu bukan kali pertama aku mendongeng di titik penggusuran. Jadi kali keberapa gitu. Sebelumnya aku juga pernah. Nah menariknya ketika kita berbagi di area penggusuran ya, berbagi entah itu berbagi keceriaan atau apapun itu, antusias anak-anak itu rasanya lebih gitu, rasanya lebih daripada anak-anak di lingkungan lain gitu. Mengapa? Mungkin karena apa ya? Mereka jarang mendapatkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi apa ya? Saking antusiasnya, bahkan ketika dongeng selesai itu, mereka minta lagi gitu. Dan kalau tidak salah waktu di Anyar Dalam itu, aku sempat meminta anak-anak untuk membantuku mendongeng. Kalau di daerah lain biasanya anak-anak tuh malu-malu gitu. Nah kalau di area penggusuran tuh mereka karena antusias, nah mereka tuh mau gitu, mau mendongeng, mau berekspresi gitu. Nah mereka tuh mau gitu. Dan juga enak diajak bekerja sama gitu. Akhirnya udah karena mereka juga suka berekspresi gitu. Akhirnya ketika dongeng selesai, ya udah mereka nagih lagi gitu. Sedih nggak tuh saya selama dongeng itu karena ya ingat mungkin dari si anak-anaknya soal penggusurannya ketika mendongeng ke kayak ke trigger si anak-anaknya itu ada nggak tuh kayak gitu? Nah kebetulan waktu itu aku tuh membawakan dongeng Jentik Pijak yang itu tuh isinya memang tentang penggusuran, sebenarnya tentang penggusuran tapi sama aku di ini kayak di sarkasin ke kisah tentang semut yang kerajaan di bawah tanahnya diinjak gitu sama manusia gitu, kayak gitulah. Jadi setelah dongeng itu selesai, mereka minta lagi dan aku sempat membawakan beberapa dongeng lagi gitu, tapi memang di luar panggung gitu. Nah mereka tuh sempat ini sama gitu kisahnya gitu ya, sama kisahnya gitu. Begitupun ketika di Dago Elos, aku pun membawakan dongeng itu gitu. Nah ketika aku datang lagi beberapa bulan kemudian, mereka tuh masih inget dengan dongeng itu. Kak aku mau dongeng semut itu lagi gitu. Kayak gitu kayak wow gitu. Secara tidak langsung mereka begitu mengapresiasi teman-teman yang datang ke tempat mereka gitu. Atau jangan-jangan yang nangisnya bukan ininya Teh, bukan anaknya, tapi korban yang merasakan orang tuanya mungkin yang lebih paham cerita konteksnya. Mungkin ya. Selama berapa tahun berarti Teh itu mendongeng? 2017 berarti udah 5-6 tahun ya? Baru seumur jagung. Lumayan Teh itu. Makanya itu masih belajar. Terus pengalaman yang didapatkan ketika terjun di membawakan masalah-masalah sosial ini tuh apa sih pengalamannya? Kayak yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan justru dengan seringnya aku mendatangi ruang-ruang tertentu gitu, itu tuh menambah asupan cerita bagi aku gitu, asupan cerita baru gitu. Jadi semua orang, semua titik yang aku jumpai itu tuh punya kesan masing-masing, yaitu dengan cerita-cerita baru yang mereka tuangkan ke ide aku gitu, kayak gitu sih. Jadi banyak cerita yang Teteh bawakan juga itu inspirasinya dari tempat-tempat yang pernah dikunjungi itu? Iya, dari tempat-tempat yang aku kunjungi, dari cerita-cerita yang aku dapatkan dari mereka gitu, kayak gitu. Kon bergerak ini juga satu hal dari Timaya ini, beliau tuh
tahun kemarin itu sempat tur keliling kota. Keliling kota 2 kali ya, tur yang pertama. Itu berapa kota? 20. Yang pertama 23 kota, 2 pulau. Yang kedua itu 12.6 kota. 12.6 kota. Yang uniknya yang tur pertama itu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Yang tur kedua itu 2 minggu. 2 minggu. Tur 2 minggu 12 titik. Gimana? Iya. Jadi kalau tur yang pertama itu memang kita ini ya, apa ya, kayak DIY gitu. Jadi tidak bersponsor gitu. Jadi kita mengandalkan dana pribadi yang kita dapat dari merchandise yang kita jual gitu. Jadi wajar kalau waktunya lama karena kita menyiapkan itu ya, kayak untuk pindah tempat, terus kayak 3 bulan itu kan bukan waktu yang sebentar. Jadi apa ya, mempersiapkan fisik gitu dan juga mental gitu, karena tiap titik pasti akan berbeda gitu kan. Itu yang 3 bulan. Terus kalau yang 12 titik 2 minggu itu memang bekerja sama dengan waktu itu kan. Terus aku juga ini diajak itu sebenarnya oleh teman-teman Gulali Musik Indonesia yang mereka basicnya itu mereka tuh memperkenalkan kembali lagu-lagu daerah gitu. Karena kan sekarang ini ya, teman-teman atau bahkan aku mungkin juga tidak terlalu sering mendengarkan lagu-lagu daerah gitu, bahkan nggak tahu si maknanya apa, artinya apa. Makanya teman-teman Gulali Musik Indonesia fokus di sana dan kebetulan punya project dongeng musikal. Pada saat itu mereka udah mau jalan tur, ternyata mereka ini kayak tidak mempunyai si pendongengnya ini gitu, karena sebelumnya ada pendongeng tapi karakter atau ya karakter suaranya inilah kayak kurang gitu, karena kebetulan waktu itu yang pendongengnya tuh laki-laki, sementara mereka butuhnya pendongeng perempuan gitu. Nah akhirnya ya udah ketemu dan akhirnya berangkat bersama gitu selama 2 minggu. 2 minggu 12 titik. Jadi sempat di salah satu daerah Bojonegoro itu 3 hari berturut-turut, 1 harinya tuh 2 tempat gitu. Jadi kayak kita baru nyiapin di lokasi pertama nih dari pagi, misalnya dari jam 5:30 gitu. Terus nanti mendongeng mulainya baru jam 8, 1 jam ke depan gitu. Terus nanti beres dari situ kita langsung harus siap-siap ke lokasi kedua gitu. Kita siapin kayak gitu ya pokoknya. Itu 3 hari berturut-turut di Bojonegoro, terus langsung pindah lagi gitu. Itu benar-benar mepet ya itu waktu yang kedua itu ya, tur kedua itu. Iya, karena memang nggak tahu sih waktu itu kasihnya 2 minggu. Tapi ngaruh nggak ke cerita, misalnya ketika ini juga ke aktivitas sehari-hari, kayak misalnya ketika lelah dan harus dituntut untuk bercerita, itu ngefek nggak teh ke gaya penceritaannya atau gaya apa? Iya, pastinya. Jadi gini, ketika kita misalnya punya satu cerita atau satu pertunjukan gitu ya, pertunjukan yang itu sering dibawakan, bisa aja si kualitasnya itu menurun atau malah meningkat gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi kualitasnya menurun. Kenapa? Karena feel kita udah nggak dapet, terus fisik kita udah lelah gitu. Dan juga ya itu akan ngaruh ke intonasi, terus pembawaan dan segala macem. Gitu. Oke. Ini paling deh menyoal. Tadi kan kita sempat ngobrolin soal mendongeng dan buku ya teh. Misal menyoal mendongeng, kalau kita mau lihat Teteh mendongeng itu di mana? Atau belum ada di platform digital, masih ada yang jadi aku tuh sempat punya ini ya, platform kayak channel YouTube gitu. Terus podcast juga sempat gitu. Cuman mandek. Mandek, tapi sampai hari ini belum aku take down gitu yang di YouTube gitu, yang di YouTube dan juga podcast gitu. Bisa dijumpai dengan YouTube, cerita yang di YouTube baru 2, terus podcast baru 5 gitu. Mandek itu sejak
2 tahun lalu Oh 2 tahun lalu, berarti terakhir 2 tahun lalu ya? Iya udah, wah pokoknya karena memang aku kayak apa ya, nggak bisa, orangnya tuh bukan orang yang multitasking gitu, jadi nggak bisa ngerjain semuanya dalam satu waktu atau misalnya dalam secara bersamaan gitu, nggak bisa. Jadi kalau misalnya lagi fokus nulis, aku akan nulis terus gitu. Lagi fokus untuk pertunjukan terus kayak gitu. Berarti untuk sekarang paling ada 2 video di YouTube. Kalau mau nonton berarti harus cek aja di IG kayaknya ya. Di IG, tapi itu juga terpotong-potong gitu. Kalau di YouTube pribadi tuh ya 2, tapi ada beberapa kanal YouTube yang juga sempat ngevideoin terus mereka unggah di kanal mereka masing-masing. Gitu. Ini yang kedua nih Teh, yang menyoal buku, kapan buku selanjutnya rilis? Aku tuh sebenarnya pengennya seret gitu, cepet gitu ya, kayak sekarang terbit yang pertama minggu depan, terbit yang kedua gitu, karena memang si naskahnya juga udah ada gitu, draft-draftnya. Cuman itu apa ya, aku tuh nggak pede kalau nerbitin buku tuh, karena apa ya, nggak tahu, takut di ini ya, dikritik gitu. Dikritik oleh para kritikus itulah sastra dan lain sebagainya gitu. Jadi pengennya sih sebenarnya setelah Idul Fitri ya, tapi ya semoga aja. Minta doanya ya teman-teman. Oke. Doakan teman-teman nanti beres Idul Fitri. Berarti judul kedua apa berarti? Judul kedua itu Tilik Banyu. Tilik Banyu. Oke. Air berarti Banyu. Iya, tentang air. Oke. Udah, Teh. Aku mau minta apa ya? Macam closing statement kayaknya dari Teteh menyoal ya dongeng, terus juga menyoal aktivitas anak-anak, terus aktivitas sosial. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak Teh menyoal itu? Apa gitu? Ya, apa ya? Bingung aku kalau disuruh ngasih closing statement tuh. Ini aja paling apa ya? Berceritalah karena kehidupan kita memang beriringan dengan cerita-cerita atau seni tutur itu sendiri gitu. Jadi apa ya? Karena memang kayak gini sih, sejak dulu kala gitu, nenek moyang itu mewariskan kita ya dari tuturnya gitu ya, dari tuturnya, dan secara nggak sadar ya seni tutur itu memang apa ya, membersamai kehidupan kita gitu. Dan ketika kamu tidak punya teman cerita pun, ya udah kamu ceritakan kepada diri sendiri gitu. Asalkan itu dilisankan supaya nggak terpendam gitu. Jadinya kita plong gitu kan, kayak gitu aja. Oke. Itu yang kayaknya udah mulai hilang di sekarang itu. Ya. Gitu aja sih. Lumayan Teh. Kalau untuk nyambung nggak sih? Nyambung sih Teh. Itu bagus. Untuk sekarang paling itu dulu Teh. Iya. Bincang kita. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman Bandung Bergerak. Terima kasih juga Terati Maya ini udah bersedia hadir ke ruang kerja Bandung Bergerak yang segini-gininya. Wow. Oke, Bergerak semua. Terima kasih sudah menyaksikan podcast singkat dengan Terati Maya, salah seorang pendongeng yang juga aktif di isu sosial. Ini juga teman-teman, sekali lagi ini kalau ada yang mau Zainnya bisa di-download di deskripsi, nanti linknya bisa dicek. Akhir jangan lupa untuk menyaksikan podcast selanjutnya dari Bandung Bergerak. Oke, sampai jumpa lagi kawan bergerak. Kita bertemu di podcast selanjutnya.